I feel nauseous, believe me. Never had a lot of Sudah muncul. Oke. Ini materi hari keempat, yaitu membuat video pembelajaran. Pertama, kita masuk dulu kenapa harus video. Nah, ya, kenapa harus video? Karena kebanyakan dari kita itu baru seeing is believing, ya. Percaya dengan melihat, nah, ya, langsung melihat. Bisa foto, bisa juga video. Nah, jadi kadang-kadang kita lebih masa iya kan gitu kalau bahasa Minang, ya. Masa iya bisa seperti itu, gitu. Mana buktinya, ya. Jadi dengan video akan lebih jelas apa yang kita sampaikan. Seeing is believing, ya, gitu katanya, ya. Kemudian kalau dengan video ini bisa kita gunakan berkali-kali, repeat use, bisa digunakan berulang. So, apalagi nanti umpamanya kita upload ke YouTube, artinya nanti orang tinggal ketika sudah kita buat video pembelajaran, siswa tinggal mengakses lagi ke YouTube kita. Nah, untuk tahun depannya, kalau materinya masih sama, yang mau dipakai juga video yang sama, tinggal kasih link saja lagi. Tidak perlu repot-repot lagi membuat video. Contoh, di sini saya udah membuat video untuk pengerjaan e-rapor. Ya, boleh dilihat nanti di link channel YouTube kita. Sudah dibuat beberapa buah video. Jadi begitu kami sudah 3 tahun menggunakan e-rapor. Jadi kalau ada guru yang masih ragu atau tidak tahu caranya, maka nanti saya tinggal kirimkan link ini, silahkan ditonton. Nah, makanya itu disebut dengan repeat use atau penggunaan berulang. Kemudian resource-nya juga sudah banyak. Nah, ya, dengan video, dengan adanya YouTube, Vimeo dan lain sebagainya, maka akan banyak resource yang bisa kita tempatkan video kita. Bahkan katanya bisa juga di Meetup, katanya bisa juga, ya, Bica? Ya. Nah, ya, bisa dimasukkan di Meetup dan segala macamnya. Oke, berikutnya. Apa saja jenis-jenis video pembelajaran yang bisa kita buat? Nah, ya, ada pemaparan. Nah, contohnya seperti ini kan pemaparan, kita menjelaskan sesuatu ke orang lain, nanti dibuat videonya. Nah, begitu. Kemudian ada lagi yang namanya tutorial. Nah, tutorial, klik ini, klik itu. Nah, ini bisa kita buat kalau umpamanya memang butuh yang detailnya. Contoh umpamanya teman kemarin ada yang guru matematika ingin menjelaskan ke siswanya tentang cara pengerjaan rumus. Nah, ditaruhnya video di atas, kamera di atas, nulis di bawah di video, kemudian masukkan ke YouTube. Nah, begitu. Jadi bisa dijadikan tutorial bagaimana cara mengerjakan soalnya gitu. Kemudian ada juga dokumenter. Nah, dokumenter ini mungkin banyak yang sudah kita temukan, seperti contohnya calon sarjana, kalau yang di YouTube, ya, calon sarjana, kenapa gitu, pokoknya banyak sekali yang kita bisa lihat di film-film yang berjenis film atau video pembelajaran dalam jenis dokumenter begitu. Nah, selanjutnya, sekarang baik sini. Oke, berikutnya. Ini langkah yang langkah membuat video dengan Canva. Jadi karena kita sekarang belajar Canva, maka kita akan fokus tentang bagaimana cara membuat video dengan Canva. Nah, kalau untuk membuat video dengan cara yang lain, nanti bisa menggunakan rekam layar atau menggunakan VSDC yang gratis sangat banyak sekali. Atau kalau yang untuk video tutorial ada OBS namanya, ada kalau untuk rekam layar ada Ocam,
ada Bandicam dan lain sebagainya. Nah, silakan Bapak Ibu bereksplorasi. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa buat video pembelajaran juga untuk pembuatan video dengan aplikasi yang lain tersebut. Nah, ya, mudah-mudahan saja. Nah, langkah untuk membuat video di Canva, pertama kita siapkan skrip atau rencana videonya. Nah, jadi kita urutlah, pertama muncul apa, kemudian ini, kemudian dan seterusnya. Nah, kita harus rencanakan dulu videonya, seperti apa nanti muncul video tersebut. Kemudian kita siapkan aset-aset pendukung. Nah, kalau umpamanya aset-aset seperti gambar, video, kalau yang ada di Canva kita tinggal ambil. Nah, kalau umpamanya kita perlu ambil dari YouTube atau ambil dari tempat yang lain, nah tentu kita harus siapkan dulu. Nah, gitu ya. Jadi harus disiapkan dulu aset-aset pendukung dari video yang mau kita buat. Kemudian selanjutnya baru kita susun slide presentasinya. Kita susun slide presentasi yang mau tampil pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian dimasukkan asetnya. Setelah itu baru kita lakukan rekam video. Nah, jadi itu 4 langkah yang kita lakukan sekarang untuk membuat sebuah video pembelajaran dengan Canva ini. Oke, nah susunannya bisa, kalau yang di perencanaan nanti kita bisa susun openingnya seperti apa, persepsi, kemudian baru masuk ke teori atau materi intinya. Kemudian kalau mau membuat soal juga bisa, tapi tentu tidak bisa interaktif. Hanya kita silakan nanti jawab di situ gitu. Ini opsional, boleh mau dibuat atau tidak. Nah, kemudian itu yang disebut dengan umpan balik dari siswa. Kalau di YouTube kan kita bisa minta ke siswa, silakan nanti jawabannya ditulis di kolom komentar. Atau umpamanya silakan jawabannya nanti dijapri ke saya, bisa seperti itu. Nah, ya. Atau ditulis di kertas nanti dikumpulkan. Nah, bisa juga seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian jadi itu langkah-langkahnya yang akan kita buat. Nah, jadi langsung kita coba praktekkan pembuatan videonya. Nah, ya. Oke, kita akan masuk lagi ke Canva. Kita masuk ke Canva. Ya. Oh ya, sebelum masuk ke pembuatan, silakan ada yang mau ditanyakan, boleh. Ini sepertinya ada yang angkat tangan, Pak Rozi. Ibu Genilawati, Ibu Gen, raise hand. Sepertinya raise hand. Ada yang mau ditanyakan, Ibu Gen? Ada. Atau pending dulu, sepertinya belum ada respon. Mungkin lanjut saja dulu Pak Rozi. Oke. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke beranda terlebih dahulu. Nah, untuk membuatnya ini, kalau untuk yang pertama, ini kita tentu akan sama dengan pembuatan presentasi kemarin. Nanti yang akan berbeda adalah cara perekamannya saja. Nah, ya, saya akan coba untuk buat desainnya. Oke. Pertama kita buat untuk judul dulu. Jadi kita buat desain, kemudian ambil video. Ya. Oh ya. Oh itu. Oke. Oke. Screen terus. Oh, udah. Udah. Oke, kita klik di buat desain atau bisa juga langsung di sini video pendidikan. Sama aja. Ini kita pakai yang ini. Oke, dan baru masuk. Udah. Oke, di sini ada, kita akan buat menggunakan template saja biar cepat dan gampang. Nah, saya akan coba cari dulu sebuah, kita akan bahas tentang ini. Nah, kita akan bahas tentang computational thinking. Nah, ya, kita akan coba bahas ini yang akan kita jelaskan ke siswa. Nah, ya. Jadi kita buat dulu desainnya. Nah, kira-kira mana yang bagus? Kita ambil
template-nya komputer. Nah, ini ada. Kalau mata pelajaran lain mungkin bisa juga ada, namanya biologi. Oh, satu adanya. Atau Geografi ada juga itu. geografi ya. Oh ya. Ada. Geografi boleh. Salah. Geografi. Geografi. Cuma satu ya? Video. Kemarin itu di template yang di itu template yang baru lain. iya. Iya. Dan nanti kita harus mengeksplor saja dari template yang ada. Oke. Coba kalau matematika ada nggak? Oh, ada. Ya. Oke, kita coba untuk yang komputer saja. Komputer. Saya ambil yang ini, ya. Oke. Judulnya kita ambil yang ini. Gitu. Jadi judulnya kita rubah di sini. Mana dia? Ini di klik. Sudah. Nah, kita buat di sini computational thinking. Gitu ya, nggak pakai G. Oke. Ini karena terlalu besar, kita perkecil. Oke. Berpikir komputasi. Nah, oke, kita buat ini, kita tambahkan sebuah video, boleh untuk ini. Video berarti di elemen kita masukkan videonya komputer lagi. Oke, kita masukkan video. Nah, kita masukkan video. Kemudian di elemennya kita buat bingkai supaya bisa ini. Oke, saya masukkan bingkainya. Ini aja. Nah, kita ambil yang ini bingkainya, kita taruh di sini, masukkan dia kemari. Oke, geser. Ini digeser lagi kemari, mundurkan karena ada yang tertutup. Oke. Ini boleh dipindahkan kemari juga. Oke. Kita ambil yang ini supaya sini. Kita bisa buat ini, kita tambahkan subjudul kelas 10 semester
1. Oke, kita buat supaya ini dalam teknik desain kita bisa apa namanya istilahnya kemarin yang saya sampaikan ada golden apa itu sih istilahnya? Oh itu. Ya. Golden. Ada golden ratio, ada yang lain sebagainya. Nah, kalau yang ini saya gunakan istilah apa kemarin foreground dan background ya. Nah, jadi ada yang jadi suara Bu Ica, ada yang sebagai yang ditonjolkan, ada yang tidak gitu. Ada yang sebagai leadernya, ada yang sebagai tidak. Nah, kalau yang ini karena dia penting, dia sebagai leader. Nah, kita harus munculkan dia, karena itu dia ukuran hurufnya jadi besar. Kemudian karena ini adalah pendukungnya, maka kita bisa turunkan lagi tensinya gitu. Apa namanya? Kita turunkan derajatnya dengan memberikan dia di dalam garis, gitu, di dalam sebuah garis begini. Jadi kita bisa menurunkan lagi derajatnya mungkin seperti itu ya. Nah, jadi tidak sebagai tidak sebagai warnanya. Ya, satu lagi kemarin untuk desainnya banyak yang desainnya tersebut warna yang di depan itu warna yang dipakai untuk tulisannya hitam, kemudian diletakkan di latar yang warnanya juga gelap, akhirnya tidak kelihatan. Nah, gitu. Jadi komposisi warna juga harus diperhatikan ya Bapak dan Ibu. Nah, jangan sampai nanti desainnya sudah payah-payah ternyata tidak terbaca oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi harus diperhatikan dengan benar ketika kita melakukan proses pewarnaan. Atau umpamanya warnanya cerah semua gitu. Cerah semua, tidak ada yang jadi foreground dan jadi backgroundnya gitu. Akhirnya tidak kelihatan juga penonjolannya di mana gitu. Tapi kalau dengan warna kontras yang bentuknya kira-kira seperti ini, artinya orang bisa membedakan, oh ini begitu terlihat, begitu pertama kali melihat langsung, oh berarti ini yang mau disampaikan sebagai pokok pikirannya. Nah, ini sebagai pendukungnya. Jadi perlu diperhatikan juga hal-hal yang seperti itu. Oke, kita sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah ada judulnya. Nah, kalau ini kita bisa potong. Ya, kalau mau tampilannya ini kan videonya karena terlalu panjang, ini bisa kita potong videonya mau berapa gitu. Kita bisa, caranya kita tinggal geser begini, nah, geser lagi, berarti tidak terlalu panjang videonya. Atau umpamanya kita buat saja lah videonya ini cukup 10 detik. Kalau kita buat videonya 10 detik, terserah mau menggunakan yang bagian yang mana gitu. Oke, sampai di sini untuk covernya atau untuk awalannya, openingnya, masih ada yang perlu dipertanyakan, silahkan Bapak dan Ibu. Cukup jelas? Silakan. Ya. Yang di atas tadi itu, yang pemotongan crop tuh gimana cara ngambil tadi itu? Oke. Pemotongan videonya ini Pak ya? Ya. Oke. Ini kan video, ini kita lihat ini videonya ada 19 detik. Nah ya, videonya ada 19 detik. Nah, untuk opening ini kita kan cukup berikan 10 detik saja.
10 detik saja. Kalaupun tidak dipotong tidak masalah. Nah, cuman kalau kita inginnya cuma 10 detik, maka kita bisa kurangi gitu ya. Nah, saya contohkan di sini. Jadi begitu kita masukkan video, nah begini, masukkan video. Nah, ini videonya 18,6 detik atau 19 detik ya. Kita mau umpamanya videonya hanya, ini otomatis muncul Pak, Pak Yuli. Ini langsung muncul di sini. Langsung muncul di bagian atas ini. Nah, kita tinggal klik yang ini, bagian 18 detiknya. Nah, kita tinggal geser lagi, stop dulu. Kemudian kita geser mau bagian mana yang mau dipakai. Nah, ini bisa dipotong. Ini hanya sekitar 5 detik ya, 5 detik saja. Nah, gitu. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Jelas Pak? Oke, ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan dulu untuk opening ini? Silahkan. Ini saya hapus latar belakang. Oke, untuk identitas saja. Oke, udah. Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu, silakan. Kalau tidak kita lanjut. Oke, itu sudah openingnya. Nah ya, kalau sudah openingnya, selanjutnya kita akan masuk ke persepsi. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu computational thinking. Nah ya, kita akan menjelaskan ke siswa apa itu computational thinking. Nah, saya buat di sini ini video ya. Kita apa saja? Kita kasih latar lagi karena kita tadi dasarnya sudah hitam. Nah ya, dasarnya sudah hitam, kita pakai lagi yang warna hitam. Ini bisa kita pakai juga untuk penjelasannya. Nah, ya, kalau sudah pakai tema tadi, berarti kita harus konsisten ya, konsisten dengan warna yang kita buat tadi, supaya mata itu akan senang kalau ada konsistensi warna di situ. Jadi dari awal sampai akhir sekaligus menjelaskan ke dalam pikiran pengguna kita bahwa ini adalah satu bagian yang tidak terpisahkan gitu. Makanya sebaiknya konsistensi dalam pewarnaan itu juga perlu diperhatikan. Nah, ya, oke, ini sudah. Selanjutnya saya akan masukkan lagi ke sini. Ini juga kita butuh, kita copy saja. Paste di sini. Nah, di sini apa itu computational thinking? Nah, kita tinggal copy dari sini. Copy. Kemudian kita pastikan di sini. Selalu perhatikan konsistensi. Ya. Karena jadi udah besar semua ya. Ini jura. Kita ganti jadi jura medium. Oke. Ini boleh ini karena disatukan, kita pisahkan dulu dia. Kami kelompokkan tadi ya. Nah, dipisahkan, tapi jangan jauh-jauh. Nanti rindu. Oke. Boleh dipertahankan saja. Diperkecil. Nah, ini sudah.
Kita juga bisa masukkan lagi video atau animasi juga boleh. Nah, saya masukkan animasi saja. Animasi. Ini ada animasi komputer. Oke. Wah, boleh nih. Oke, seterusnya ini kita mau jelaskan. Nah, kalau yang ini saya rasa kita hapus saja. Ini juga, oh ini ada, harus kita copy juga nih sini supaya ada konsistensinya tadi. Kalau ada boleh, kalau enggak separuh aja. Oke, sudah ini saja. Oke, computational thinking, kemudian kita mau ini supaya sama antara yang pertama dan yang kedua, kita duplikat saja, duplikat supaya tetap nampak ada samaannya. Nah, kemudian computational thinking itu terdiri atas 4, yaitu decomposition, dan algoritma. Oke, kita paste di sini. Ini untuk bullet ya. Nah, kalau kita klik satu kali lagi, nah nanti dia akan berubah jadi numbering. Nah ya, ini bullet. Bulletnya cuma pilihannya cuma titik. Nah, kalau kita klik sekali lagi, maka dia akan jadi numbering. Oke, saya perbesar. Ini dihapus. Saya mau tambahkan angka 4. Saya ganti jadi ini. Kita perbesar. Warnanya tetap kita konsistenkan. Kemudian ini saya kasih efek splice. Oke, saya miringkan. Berarti ini kasih warna yang lain. Oke, boleh. 4. Oh, tapi tabrakan sekali nih. Putih lah. Oke, efek lagi. Oke, 4 hal dalam computational thinking. Kita geser dia, kita geser ini.
tahapan. Oke, 4 tahapan computational thinking. Oke. Ini biar cerah, kita cari lagi komputer video. Kali ini kita letakkan ini jadi berikut. Ini saya kasih detail lagi. Barangkali yang coba. Oke, seterusnya anggap ini sudah. Oh ya, di sini nanti tutup. Aja. Kita posisikan dia maju. Ini kita balik juga bisa, dibalik horizontal. Oke. Kemudian setelah ini baru dijelaskan satu persatu mengenai decomposition. Oke, ini di copy lagi, duplikat. Boleh dihapus lagi. Duplikat lagi. Selanjutnya kita buat saja 4 duplikat. Decomposisi sudah. Selanjutnya pattern recognition.
Decomposition, pattern recognition, habis itu abstraction. Yang terakhir algoritma. Oke. Selanjutnya ini sudah 50 detik. Oke, tambah lagi satu lagi baru penutup ya. Penutup. Kita diskusi di Classroom atau di WhatsApp. Ditunggu ya. Oke. Ini dimasukkan ke sini. Pisahkan. Tapi jangan jauh-jauh. Ketawa lah Bu Ica. Apa? Ini kasih warna hitam. Oke. Ini untuk desainnya tentu nanti Bapak dan Ibu boleh berkreasi seindah mungkin, sebagus mungkin, biar nanti bisa dimasukkan ke dalam YouTube-nya masing-masing. Nah, gitu. Saya yakin Bapak dan Ibu ada sesuatu terpikirkan di benaknya bagaimana cara membuat. Nah, nanti silahkan diaplikasikan dalam dalam videonya. Saya kira kalau untuk untuk desain, tentu kita harus di sini. Putar lagi. Oh, sampai jumpa ya, sampai jumpa. Cari videonya. Oh, ada. Bye. Goodbye. Oke, kita ambil video. Baik. Gimana nih orang? Oke. Ini aja.
Oke, kira-kira seperti itu untuk pembuatan dari videonya. Nanti untuk desainnya Bapak dan Ibu silahkan coba-coba lagi tentang memasukkan mata pelajarannya masing-masing ke sini. Nah, gitu. Goodbye tadi ya, goodbye, tapi ini maksudnya kok sini di akhir. Goodbye. Oke, kira-kira seperti itu untuk desainnya. Bapak dan Ibu silakan sebelum kita lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Sambil saya menyusun-nyusun nih. Oh, boleh menambahkan sedikit Pak Rozi? Boleh, silakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dalam membuat video mungkin seperti langkah-langkah yang sudah diberikan oleh Pak Rozi tadi, mungkin secara umum kan ada 4, ada pembukaannya tadi ya, kemudian ada persepsi, ada materi, ada penutup. Nah, mungkin sedikit saya tambahkan di bagian awal tentu intinya mungkin kita bikin semacam storyboard dulu, mungkin videonya tentang apa. Pertama tentu materi, kemudian apa yang mau kita tampilkan dulu pertama. Kemudian judul kan di awal, mungkin di halaman judul tadi seperti contoh Pak Rozi karena materinya computational thinking, jadi di openingnya dimasukkan gambar komputer, misalnya ada videonya sedikit. Jadi dia ibaratnya video dalam video ya Pak Rozi. Nah itu bisa. Kemudian yang kedua di persepsi. Kalau ya sedikit tambahan, kalau persepsi kan ibaratnya kalau kita belajar pelajaran pemancing kita sebelum masuk ke materi. Jadi misalnya kalau tadi Pak Rozi masuk materinya ya, mungkin persepsi ditambahkan misalnya nggak ada video apa gitu ya terkait dengan computational thinking. Nah, atau misalnya kalau saya contohkan, saya pernah bikin video tentang gempa bumi lagi Bapak Ibu. Nah, ini masih materinya gempa bumi. Jadi di awal dikasih ada gambar seismograf, kemudian ada video sedikit tentang gempa. Nah, kemudian ada pertanyaan kita misalnya, nah apa yang mereka rasakan misalnya terjadi gempa, atau pernah tidak mereka merasakan gempa bumi yang terjadi di sekitar mereka. Kemudian baru setelah itu kita masuk ke materi inti. Materi intinya biasa kalau kita bikin video tentu kalau kita dalam materi ada indikatornya ya. Nah mungkin baru masuk materi utama misalnya pengertian gempa itu apa, dan nanti ditambahkan pula ada video kecil tentang gempa bumi. Kemudian baru nanti materi berikutnya apa. Nah, dan di dalam video seperti yang dikatakan Pak Rozi tadi, kita bisa memasukkan video juga Bapak Ibu, mungkin bukan versi interaktif. Nah, misalnya kita selipkan beberapa pertanyaan. Nah, setelah materi selesai. Nah, kemudian mungkin feedbacknya karena goalnya kita setelah membuat video ini, seandainya Bapak Ibu punya ada akun YouTube, dan kita bisa publikasikan di YouTube, nanti kan bisa tekan. Nah, kalau saya kemarin ya saya share di YouTube saya, kemudian feedbacknya saya suruh aja mereka komen di komentar gitu. Nah, atau kalau yang tidak bisa nanti ada lempar classroomnya juga yang diisi begitu. Setelah itu baru nanti penutup. Nah, penutup seperti yang sudah dibuat oleh Pak Rozi tadi. Nah, mungkin tergantung versi kita juga. Mungkin kenapa kalau kita di video ini lebih banyak ditambah ya. Mungkin kalau saya pun kemarin membuatnya di template juga yang saya pilih. Ada sebenarnya udah bagus-bagus ya Pak Rozi. Nah sayang juga tidak memakan template-nya yang sangat beragam itu. Nah mungkin itu sedikit Pak Rozi. Ini sepertinya mungkin ada pertanyaan dari Ibu Delmalia tadi ya. Mengenai itu gimana caranya Pak? Nah ini sudah saya jawab tadi sedikit. Nah, ambil di elemen ya Pak Rozi, kemudian ketik apa yang diambil? Ada bingkai bulat itu katanya. Oh, bingkai bulat. Di elemen kan yang ketik. Di elemennya. Kemudian pilih bingkainya mau yang bulat, yang peta atau yang ada love dan sebagainya. Nah, kemudian kita klik lagi, nanti langsung masuk ke Canva. Nanti video kecil kita bisa kita masukkan lagi dalam bingkainya tadi gitu. Kemudian ada lagi nih pertanyaan Pak Rozi dari Ibu Nini.
Kalau memberi animasi di teks agar ikut bergerak ketika video jalan. Nah, bagaimana caranya, Pak? Memberi animasi di teks. Kalau udah itu ya. Oke. Kalau untuk animasi ini kan ada dua ya, ada animasi objek, ada animasi teksnya gitu ya. Kalau mau memberikan animasi masing-masing, ini ada di sini di bagian atas, kita klik dulu objeknya. Oh ya lupa. Saya jadi pelupa sekarang. Mudah-mudahan tidak. Share screen belum? Oke ya, ini sedang jalan. Oke. Nah kalau untuk memberikan animasi, kita kan suaranya bisa. Selesai. Nah oke. Untuk memberikan animasi, kita bisa gunakan apapun animasinya. Nah, untuk objek, untuk ini, nanti di bagian toolbar di bagian atas ini akan muncul animasikan. Nah, ya, kalau kita mau menganimasikan objek, nah, kita tinggal klik begini. Nah, kita tinggal klik, kemudian klik animasikan. Maka di sini ada beberapa buah pilihan yang bisa kita pakai. Nah, gitu. Untuk satu, boleh juga nanti umpamanya yang ini mau dikasih animasi lagi yang berbeda. Nah, boleh. Oh, ternyata satu dia. Nah, berarti kalau untuk objek dianggapnya satu ya, Baca ya? Oke. Oh, gitu ternyata. Nah, jadi kalau umpamanya objeknya teks, ya teksnya akan sama gitu. Apanya? Enggak beda ya? Beda kan Baca? Iya, yang kalau oh ya beda ya, beda. Beda. Jadi tinggal kita pilih mana objek ini karena mungkin sudah ada animasinya di awal. Ini jadi saya ragu di sini tadi. Artinya kita bisa pilih objeknya mau tampilnya seperti apa animasinya. Ini pop. Kalau yang ini mesin teks, bisa dipilih nanti. Kemudian udah cukup ya, Be, untuk animasinya. Jadi tinggal kalau untuk animasi teks tinggal diklik, kemudian muncul di atas ini animasikan. Kalau animasikan berarti belum diberi animasi. Tapi kalau sudah ada nama animasinya di sini, nah, maka dia berarti sudah diberikan animasi. Oke. Ini save, ini mesin tik dan ini pop. Nah, gitu. Seterusnya ini sudah. Ini boleh ditambah, ya? Mau tanya Pak Ruzi. Iya. Begini, saya kan punya akun juga YouTube gitu. Iya. Jadi yang dalam bayangan kepala saya ini seperti ini Pak Ruzi. Iya. Ada video mentah saya, kemudian video mentah ini nanti akan saya kolaborasikan dengan Canva itu. Iya. Yang terbayang oleh kepala saya itu. Artinya apa? Ada beberapa hal-hal yang untuk lebih cantiknya video mentah ini akan saya olah apakah di Filmora atau di Premiere, itu terserah. Iya. Nah, iya. Dan seperti apa sih? Saya pun bingung seperti apa sih hasil akhir video saya itu kalau dikolaborasikan dengan apa Canva itu. Iya. Atau ada apanya? Ada apa nama itu? Ada backgroundnya. Background ini yang kita ambil dari Canva itu. Oh gitu. Oke, saya jawab ya Pak ya. Ya. Oke. Nah kita di Canva adalah untuk menambahkan, menambahkan ya. Jadi menambahkan desainnya, bukan kita mengedit di sini. Nah gitu. Kalau kita mengedit di sini, hanya seperti tadi kita potong gambarnya, kita potong videonya, kira-kira seperti itu saja. Nah, untuk supaya video kita ini tampil lebih bagus, maka kita tambahkanlah desain-desain yang ada di Canva. Setelah itu baru nanti kita ambil lagi dia sebagai MP4, nah, gitu. Tapi kalau umpamanya Bapak membayangkan Canva ini sebagai mana aplikasi Filmora, sebagai aplikasi Adobe Premiere dan segala macamnya, masih sangat jauh Pak gitu. Masalahnya memang hanya untuk desainnya di sini gitu.
hanya untuk desain. Sementara kalau untuk yang di Adobe Premiere kan kita bisa tambahkan ini, tambahkan itu, ini efeknya gitu kan. Nah, sementara kalau yang di Canva kita hanya untuk menambahkan desainnya aja, tambahkan ini perlu ditambahkan begini gitu. Nah, gitu kira-kira Pak. Kira-kira kena spam nggak kita nanti Pak Rudi kalau kita nambahkan di apa itu? Oh iya, gini. Kalau umpamanya kita ambil video dari YouTube, kemudian kita masukkan ke video kita, kemudian kita masukkan lagi video yang sudah kita olah itu ke YouTube. Kalau kita ada izin dari orang yang punyanya, tentu nggak masalah. Tapi kalau umpamanya nanti orangnya tidak mengizinkan, tentu akan ada masalah nanti. YouTube akan mendeteksi, oh ini sudah ini punya ini, kenapa dipakai gitu. Saya pernah waktu itu mengedit sebuah video senam, kemudian saya upload ke YouTube saya, langsung terdeteksi di situ bahwa ini menggunakan hak cipta orang lain, gitu. Jadi diberikan peringatannya, jadi langsung saya hapus waktu itu gitu. Nah, kemudian melanjutkan dari pernyataan Bapak tadi itu, jadi kalau ada hal-hal punya orang lain yang ingin kita masukkan ke video kita dan ingin kita publikasikan, sebaiknya izin dulu gitu. Sebaiknya izin dulu. Cara izinnya bagaimana? Ya kita kalau umpamanya kita izin di komentarnya dulu. Kalau umpamanya nanti dia kan akan jawab nanti itu boleh atau tidaknya. Kalau umpamanya mungkin di awal kita pasangkan gitu ya, tidak terdeteksi oleh YouTube umpamanya. Tapi kalau kita kecil-kecil saja tidak ada masalah gitu. Tapi ketika kita sudah punya banyak viewer dan sudah viral, itu nanti akan muncul masalah. Jadi kalaupun kita mau menggunakan video orang lain, sebaiknya kita izin dengan orang tersebut gitu. Bahkan untuk lagu yang sekecil apapun, sebaiknya izin dengan orang yang punya gitu Pak. Oke, kasih. Iya. Ini ada lagi? Silakan. Ada pertanyaan Pak Rudi. Oh ini ada Pak Hasanuddin, raise hand. Mungkin ya, silakan Pak Hasan. Bapak Hasanuddin, silakan. Oke. Mohon izin Pak Rusi. Ya, silakan. Ini tugasnya bisa selain dari materi, misalkan saya kebetulan lagi PPDB, sama ambil misalkan pengenalan jurusan. Boleh. Boleh Pak ya? Boleh. Yang penting ada explain-nya nanti. Oke. Ada penjelasan Bapak di situ. Oh iya. Kasih Pak. Ya. Ini ada lagi Pak dari Ibu Delmalia. Ya, silakan. Di chat, Pak, ada sebelum video pembelajaran itu muncul pertamanya angka 1, 2, 3 mulai dengan musik, gimana caranya Pak? Maksudnya untuk opening ya? Opening ya. Openingnya nanti mau menggunakan 1, 2, 3 boleh. Jadi begini, artinya kita siapkan dulu sebuah slide di sini di bagian depan ini. Di bagian depan ini kita buat sebuah slide. Nah, kita masukkanlah video countdown umpamanya ya. Saya carikan contoh countdown, hitung mundur boleh. Hitung mundur. Nah, ini ada. Nah, ini bisa dipakai. Saya tambahkan aja ya, tambahkan satu slide di depan. Tambahkan satu. Ini bisa saya geser ke depan. Nah, gitu ya. Saya geser ke depan. Nah, ini dia. Nanti kita tinggal masukkan umpamanya dari 8 boleh. Ya, dari 8. Jadi begitu kita mulai nanti dia akan hitung mundur. Nah, gitu. Mungkin ini maksud Ibu ya. Halo, Ibu, ada? Ibu Dalmalia? Ini mungkin maksud pertanyaan memang itu Pak Ruzi. Ya, memang ini ya. Nah, betul. Nah, boleh mungkin nanti ditambahkan hitung mundurnya. Ya, dengan musik lagi berarti ada musik, nanti itu ada. Oh, musiknya. Oke. Ya, ini kita memasukkan musik dan rekam ya Pak Ruzi? Ya, oke. Kita akan masukkan musiknya sekalian aja kita jawab.
dan sekalian masukkan musiknya. Gitu. Oke, untuk memasukkan musik kita ke audio. Nah, ini sama dengan video. Kalau kita gunakan punya orang lain, nah, sebaiknya berizin. Nah, tapi kalau untuk yang di sini yang sudah ada disiapkan oleh Canva, nggak ada masalah. Nah, gitu. Artinya Canva sudah menyiapkan. Nah, gitu. Silakan dipakai. Nah, saya coba untuk buat di sini, saya masukkan video 2. Oke. Kita coba. Nah, gitu ya. Kalau mau dihapus, karena ini hitungan ya. Oke, kita bisa masukkan musik seperti ini. Kalau mau dipendekkan, cari dulu yang bagus ya. Cara mencarinya, ini kita coba letakkan kursor kita di sini. Kita bisa langsung tekan saja. Nah, boleh ini dipakai. Kalau umpamanya mau pakai yang ini juga bisa. Nah, masuk musiknya, Buca? Nggak kedengaran kan musiknya di sana? Di Belum. Itu review previewnya dulu. Enggak, saya putar musiknya masuk nggak? Oh, udah. Udah kan? Ini musik countdown-nya baru. Karena di template countdown-nya kan ada musik. Ya, ada musiknya. Nah, ini kita hilangkan dulu musik ininya, musik tadi. Oke, saya mau masukkan musik yang ini kita bisa lihat berapa panjang musiknya. Ini Feel So Lucky instrumen ini 3 menit. Oke, kita coba masukkan yang ini. Ini juga bisa kita bedakan antara musik yang pertama dengan yang kedua. Ini ini kan yang video game blockbuster. Nah, kita masukkan happy song ini di sini. Klik di bagian yang mau kita masukkan, silakan diklik. Nah, maka dia akan muncul 2. Nah, kemudian kalau mau memotongnya, tinggal digeser saja. Sampai mana? Saya coba kalau begini. Oke. Enggak terdengar? Itu masuk? Enggak keluar musiknya? Volume-nya di sini masuk? Itu cara masukkan musiknya. Share screen tadi kan? Belum. Di stop tadi. Oke, seluruh layar. Itu masuk enggak? Musiknya? Enggak kedengaran? Enggak ya? Ya, oke. Nah, kayak gitu caranya untuk memasukkan musiknya. Jadi bisa kita masukkan beberapa buah musik
sesuai dengan kebutuhan kita. Saya hanya pakai yang ini saja satu sekarang sampai terakhir. Nah, volumenya di mana diatur? Volumenya kita bisa atur di sini, di bagian atas ini, volume ini bisa kita kurangi. Kurangi lagi. Nah, ya. Kita bisa atur volumenya di sini. Kalau untuk musik latar tentu tidak perlu terlalu besar volumenya, ya. Oke, sudah kita anggap selesai untuk pembuatan slide-nya. Nah, dan aset-asetnya sudah kita kumpulkan, mana yang perlu dimasukkan, mana yang tidak. Ini juga sudah kita animasikan dulu. Saya pakai yang ini. Kemudian ini saya hapus saja, mungkin enggak terlalu. Kalau mau nambahkan kira-kira seperti itu ya. Nah, ini sudah. Ini bagus juga di gambar depannya, tapi nggak pakai musik. Hah? Suara saya masuk? Nah. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai dari 5 saja. 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian ini masuk ke musik. Selanjutnya sampai selesai. Oke. Ini sudah. Nah, sampai di sini sudah kita selesaikan langkah kita tentang teori inti dan pembuatannya. Nah, sampai ke ini nanti. Sampai ke umpan balik nanti kita akan nah, ini nanti kita akan umpan balik di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, nanti di apa saja musik. Oke. Sudah? Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Silahkan Bapak dan Ibu. Silahkan kepada Bapak Ibu, mungkin yang mau bertanya terkait dengan pembuatan videonya. Mungkin masih ada yang ragu. Nah, ini musiknya. Oh ya, nanti mungkin ada settingannya tadi ya Pak Rozi ya. Nanti kemudian ya hasil video kita nanti di-download dalam bentuk MP4. Kemudian tadi ada tanya, mungkin tidak ada pertanyaan. Terlihat ada yang raise hand. Ibu Rukmini sepertinya raise hand. Ibu Rukmini ada? Tadi beliau raise hand, mungkin mau bertanya. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Nah, ini Ibu Rukmini ada. Silakan Ibu Rukmini. Masih belum terdengar, mungkin itu masih mute. Halo Ibu Rukmini. Halo Bu Eni. Iya, silakan Bu. Ada yang ditekan di titik 3 ini tadi, mungkin salah tekan, terus dia ngangkat tangan terus, dia menghilangkannya nggak bisa. Oh gitu ya. Tidak apa-apa Bu, makasih Bu. Terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama. Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Nah, mungkin tadi sedikit apa saja Pak Rozi tambah juga masalah volume. Mungkin kalau latar, tadi udah ya. Kalau latar bisa kita kecilkan nanti karena akan dempet sama suara ya Pak Rozi. Habis ini kan kita masuk ke setelah membuatnya untuk rekamannya langsung. Nah, bagaimana memasukkan suara dan sekaligus mungkin kita rekam aja ya Pak Rozi. Iya. Ya, oke. Sepertinya mungkin belum ada yang bertanya. Kita lanjut saja Pak Rozi. Boleh. Silakan.
Oke, kita akan lanjut untuk perekaman. Share screen. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah selesai mendesain dari video kita. Selanjutnya kita akan coba rekam dengan menggunakan Canva ini. Caranya, pertama kita klik dulu bagikan di sini, klik bagikan, kemudian lainnya. Di sini ada tampilkan dan rekam. Nah, ya, tampilkan dan rekam. Kita klik ini, tampilkan dan rekam. Di sini diminta untuk masuk ke studionya. Kita klik masuk ke studio. Ini masukkan kamera. Lalu kalau ada peringatan oke, ini kalau ada peringatan untuk penggunaan kamera dan mikrofonnya, silakan di-allow saja. Tes 1 2 3. Nah, ini di sini dilihat kalau ini bergerak berarti artinya suara kita sudah masuk ke dalam videonya. Di sini juga saya gunakan video yang ini, bisa dipilih. Saya lagi, oke, saya letakkan di depan saya. Kemudian baru kita klik tombol mulai merekam. 3, 2, 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Kita berjumpa kembali kali ini di dalam video pembelajaran kita. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu computational thinking atau berpikir komputasi. Oke, kita akan lanjut saja, kita langsung mulai saja supaya kita bisa mengerti apa itu computational thinking. Nah, ya. Nah, apa itu computational thinking? Nah, computational thinking yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara mengurainya menjadi beberapa tahap yang efektif. Nah, susah ya mengucapkannya. Computational thinking atau berpikir komputasi ini, nah ini pertama kali dikenal oleh mereka yang biasa berkecimpung di dunia komputer seperti pemrograman, desain dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tentu atau Ananda tentu akan tahu apa saja kerja dari programmer. Jadi dia mulai dari memikirkan apa solusi dari permasalahan yang diberikan ke mereka. Nah, mereka harus menggunakan metode ini untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka punya. Nah, oke, jadi karena sudah sering digunakan dan berkali-kali, kemudian barulah dikenal istilah yang namanya computational thinking. Karena kenapa? Karena yang menggunakannya orang komputer. Nah, begitu istilah kenapa ada istilah computational thinking ini. Oke, kita lanjut. Nah, dalam computational thinking ini ada 4 tahapannya, yaitu decomposition, ada pattern recognition, ada abstraction, dan algorithm. Nah, ya.
Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan mungkin agak patah-patah lidah kita ya, keselio nanti lidahnya. Nah, jadi di sini ada decomposition, nah, yaitu kita mencari dulu apa itu masalah-masalah, sehingga kita jadikan dia jadi masalah-masalah yang kecil. Nah, jadi dibuatlah untuk umpamanya kita mau mengadakan pendaftaran siswa baru PPDB. Nah, jadi bagaimana prosesnya? Nah, jadi nanti di PPDB tersebut nanti dimulai dari siswa datang ke sekolah. Nah, siswa datang ke sekolah seperti apa? Nanti dicarikanlah permasalahan-permasalahan, dibuat jadi masalah-masalah yang kecil. Jadi dari masalah yang besar untuk PPDB umpamanya, kemudian dipecahlah jadi satu, mulai dari pendaftaran, database-nya, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya decomposition. Nah, jadi memecah permasalahan jadi masalah yang lebih kecil. Nah, gitu. Itu yang namanya decomposition. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang kedua ada namanya pattern recognition. Nah, yakni mencari atau mengenali kesamaan pola. Nah, kalau ada kesamaan-kesamaan pola nanti dihubungkan dia. Nah, dihubungkan sehingga mampu menyelesaikan permasalahannya itu. Nah, contoh umpamanya untuk antrian kita sudah punya atau belum? Nah, nanti dibuatlah polanya seperti apa. Nah, jadi dipecah lagi dari masalah-masalah kecil itu nanti dihubungkan dia. Oh begini. Jadi nanti polanya siswa nanti datang ke sekolah, ketemu dengan bapak ini, kemudian ke bagian ini, kemudian pos 1, pos 2 dan seterusnya. Nah, itu pemecahan dari yang pertama tadi dari abstraction, dari decomposition tadi, kemudian masuk ke pattern recognition. Baru ketemu dia langkahnya seperti itu gitu. Nah, jadi ketemu dia polanya seperti apa. Nah, setelah ketemu polanya, baru kita lanjutkan ke abstraction. Nah, hal-hal yang kira-kira merepotkan, yang tidak begitu penting, dibuang. Oh, ini nanti kenapa siswa harus ke sini dulu? Kalau dia harus bisa langsung ke situ gitu. Nanti di abstraksi. Nah, dipecah lagi. Mau ini dipakai, ini enggak, ini pakai, ini enggak. Jadi ada lagi pola yang baru. Nah, kemudian barulah digunakan pola yang terakhir, yaitu algoritma. Nah, algoritma yang mengembangkan sistem-sistemnya sehingga nampak jelas pola yang dibuat. Barulah nanti programmer mengerjakan seperti apa program yang dibuat. Nah, gitu dia yang namanya computational thinking. Oke. Nah, sekarang untuk supaya lebih jelasnya, silakan Ananda pikirkan dulu apa kira-kira pola-pola yang bisa kita manfaatkan. Nanti kita coba pikir, oh ini nanti decomposition-nya, oh ini algoritmanya Pak, oh ini pattern recognition-nya. Nah, nanti kita diskusi di WhatsApp. Oke, demikian dulu Ananda. Silakan nanti berdiskusi dulu dengan teman-temannya dan jangan malu-malu nanti ketika sudah kita diskusi di WhatsApp. Nah, kita bisa menyampaikan apa permasalahan atau yang sudah Ananda temukan dalam diskusi Ananda. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Nah, begitu kira-kira kita klik tombol mengakhiri rekaman. Nah, dia akan melakukan proses perekaman. Nah, diunggah dulu rekaman kita ke servernya. Baru nanti setelah itu bisa kita download. Nah, hasilnya kita tunggu sebentar. Ya, ini tergantung dari lamanya. Lama kecepatan kita. Ini ada proses upload dan proses download. Ini lumayan ya. Silakan ada yang mau ditanyakan, boleh. Sambil menunggu. Hasilnya Pak Rozi nanti ada tanda airnya nggak? Enggak, kalau di Canva tidak. Enggak ada ya? Enggak ada. Ini rekamannya Pak Rozi sekitar mungkin bisa kita lihat tadi ya Bapak Ibu pas waktu ya 6 menit 19 detik. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Dalmalia. Pak, kamera slot wajah kita dari HP atau dari kamera laptop? Kalau
Kalau yang kita kerjakan sekarang berarti dari kamera laptop ya Pak Rozi? Iya. Karena yang direkam oleh Pak Rozi tadi, Bapak Ibu, itu kan langsung udah masuk studio rekaman, dihidupkan kameranya, berarti kamera laptop, kemudian juga dihidupkan suara. Sebenarnya nanti untuk membuat video itu ya boleh saja kalau kita mau tampak wajah, berarti kita hidupkan kameranya. Nah, tapi kalau misalnya hanya mau suara saja kita yang keluar, ya tinggal dimatikan kameranya. Nah, jadi hanya suara saja yang kita rekam begitu. Nah, jadi seperti itu ya Ibu Delmalia. Jadi karena kita sekarang kerjanya di laptop, ya berarti memang dari kamera laptop. Nah, dari HP mungkin bisa, tapi agak bisa ya Pak ya. Nah, ini sepertinya sudah selesai Pak Rozi. Tautan rekaman sudah lanjut. Lengkap punya lagi. Oke, ini sudah selesai, kita upload ke servernya, kemudian kita bisa simpan dan bisa juga kita unduh. Kalau kita mau unduh, kita download. Nah, supaya tidak hilang kita unduh saja dulu. Kita unduh. Nah, ini dia proses pengunduhan. Klik unduh rekaman. Nah, kita tunggu, ini juga tergantung dari kecepatan internet kita. Lanjutan ini Pak Rozi dari Ibu Delmalia. Jadi wajah kita otomatis di sudut kiri bawah atau bisa dipindah-pindah? Oh, kalau ini memang ya? di sudut bawah. Udah bawaannya rasanya, kalau nggak salah. Karena udah kita coba rasanya di sebelah kiri terus ya Pak Rozi? Iya. Rasanya di sudut kiri bawah aja Ibu, karena saya juga yang sudah pernah saya pakai, ya di kiri bawah aja terus itu wajah saya rasanya. Belum pernah juga sebenarnya nyoba apakah bisa dipindah atau tidak ya. Mungkin itu. Ini masih loading ya Pak Rozi? Iya. Ya, mungkin karena 6 menit lumayan lama ya. Sambil menunggu hasil unduhan rekamannya, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Dua jadinya terunduh 2 kali. 3 bukan? Makanya agak lama. Pak Rozi. Ya, silakan Pak. Itu kalau misalnya kita sudah mengedit menggunakan Filmora itu sekitar 15 menit lah YouTube kita. Kita masukkan ke Canva ini itu bisa ya Pak Rozi ya? Bisa, kalau kita mau upload bisa. Cuma nanti tentu kalau umpamanya durasinya lama, nanti setelah diupload kita mau download lagi itu akan lama. Gitu. Jadi perakhirapannya itu di Canva. Di Canva. Kalau untuk desainnya, kalau mau desainnya di Canva, nanti tentu akhirnya kita download juga di Canva gitu Pak. Ya, okay. Pak Ros, izin bertanya. Ya, silakan Bu Fitria Wirda. Terima kasih Pak Ros. Apakah dalam setelah kita melakukan perekaman, habis kita unduh, apakah saat kita presentasi harus kita dalam keadaan online? Pak, iya. Ya. Oke, udah Bu ya? Iya Pak. Oke, kalau untuk Canva kita memang harus online. Nah, jadi kita memang harus online. Kalau tidak online tentu tidak bisa kita buka aplikasi Canva-nya. Gitu. Karena aplikasi ini memang aplikasi online. Oh ya Pak. Kemarin dia coba dalam presentasi kan juga harus online kayaknya ya Pak ya. Iya. Jadi ya memang karena dia ya memang kalau untuk Canva dia tidak ada aplikasi download. Jadi memang kita kerjanya itu memang langsung gitu. Harus online. Oh ya Pak. Satu lagi Pak. Ya. Kemarin coba mengunduh presentasi yang sudah dibuat di Canva. Itu bisa diunduhnya itu kalau Pak Rozi tadi kan video bisa langsung video. Kalau Canva ini saya unduh hanya dalam PDF. Oh bisa, coba kita lihatkan ke Bu di acaranya ya. Iya Pak. Ya, oke, bisa. Ini ada pertanyaan lagi Pak Rozi dari Ibu Delmalia. Ya. Unduhnya di mana tadi Pak? Nah, berarti kan setelah rekaman tadi. Iya, ya, sebentar.
Untuk yang sudah kita buat, mana kemarin yang sudah saya buat presentasi. Nah, inilah yang sudah kita buat presentasinya. Nah, kalau kita unduh, ini kemarin Bu Ria mengunduhnya gimana? Kalau kita unduh dalam bentuk pilihan begini, tentu akan ada pilihannya ya. Ada pilihan unduh, umpamanya begini. Kalau standarnya itu PDF. Nah, kita bisa unduh dalam bentuk MP4 atau dalam bentuk klip pendek GIF, nah gitu. Atau cetak PDF, SVG untuk yang cetak vektor tajam. Nah, yang bisa di-download kalau ini hanya ada untuk PDF ya, kalau dalam bentuk file ya. Dalam bentuk file yang artinya yang bisa dibagikan ke orang lain adalah dalam bentuk PDF. Nah, jadi downloadnya nanti dalam bentuk PDF begini. Gimana Bu Ica? Kalau dalam bentuk video nanti kita rubah dia jadi pilihan unduhnya jadi MP4. Nah, gitu. Nah, nanti dia akan panjang videonya itu tergantung dari panjang durasi yang kita buat di sini. Nah, kalau ini kan dibuat 10 detik masing-masingnya. Berarti kalau 10 detik kali 6 berarti 60 detik. Nah, berarti ini hanya untuk 1 menit saja. Nah, gitu. Karena ini masing-masingnya 10 detik, 10,5 detik. Nah, dijumlahkan. Nah, nanti kalau kita download begini, unduh, kemudian ganti dia jadi video MP4, maka dia akan terunduh selama 10 detik. Nah, 1 menit ya, 1 menit karena dia 6 slide gitu. 1 menit. Itu Bu ya. Ada lagi si Ibu Dal tadi apa? Ya, Mas Ibu Dalmalia atau Ibu Dalmalianya bisa open mic saja. Tadi unduhnya di mana tadi Pak? Berarti yang video. Kalau yang video tadi kan langsung ada muncul unduhan setelah kita selesai merekam ya Pak Dodi. Iya. Kemudian yang kedua ini itu masalahnya kemarin tuh Pak nggak bisa saya unduh. Ini berarti presentasi ya Bu Dalmalia yang pertama keduanya. Atau mungkin Ibu bisa open mic sebentar. Ibu Del, ini 2 pertanyaan sepertinya Pak Dezi. Yang pertanyaan kan unduhnya di mana tadi? Yang pertama ini kan video. Yang video kan berarti setelah kita rekam itu kan muncul ada unduhan kan? Nah, kemudian itu yang kita klik. Kemudian kalau yang kedua, berarti presentasi. Nah, berarti yang seperti sudah dijelaskan oleh Ibu dan Pak Rozi tadi ya Bu, kalau presentasi kalau kita mempresentasikan live kelas berarti kan online, langsung presentasikan. Kalau misalnya mau diunduh, boleh PDF, kalau PDF tapi tentu file ya, tentu suara yang kita rekam kemarin atau suara kita masukkan tidak muncul atau tidak keluar. Tapi kalau misalnya dalam bentuk video MP4, ya tentu apakah kita bukan video tadi, keluar semuanya, keluar rancangan desainnya, keluar suara audionya. Nah, dan durasinya sepanjang berapa? Ya, silakan. Oke. Ada lagi yang kita mau lihatkan ini ya. Kita mau lihatkan video yang sudah kita buat tadi. Oh ya, ini Bu Vivi dari tadi WA. Maaf ya Bu Vivi, tak terbaca. Baru terbaca WA-nya. Oke, saya coba lagi. Yang ini. Share screen. Mana dia? Misal dulu. Share screen seluruh. Video.
Hasil unduhannya tadi sudah, Pak Rozi? Sudah. Ini saya mau lihatkan. Oh ini oke. Ada, bisa. Bisa baca? Sudah bisa. Muncul kan? Tapi suaranya belum. Iya, Mbak. Halo? Enggak terang? Oke, begitu kira-kira bentuk dari video yang sudah kita buat Bapak dan Ibu. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Begini Pak Rozi, ini banyak komen tadi karena Ica tanya apakah rekaman videonya jelas. Jadi ada beberapa kata peserta tampilan videonya ada tapi suaranya tidak ada. Mungkin pas rekaman tadi ya. Enggak. Harusnya mungkin itu ada ya. Saya di sini dengar kok suaranya. Enggak keluar suara, maksudnya gimana nih? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau komentar sebentar. Iya. Harusnya ya kalau biasanya sudah kita buat setelah kita masuk rekaman iya slide-nya jalan, suaranya juga masuk dan harusnya suara latar belakangnya juga masuk ya Pak Rozi. Iya. Nah mungkin iya itu kata Pak Ibu Del, suaranya Bapak kurang kencang. Oh gitu. Bisa jadi ya. Nah tapi kalau saya yang ini saya saya buka. Yang di kita terdengar ya. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Kita berjumpa kembali kali ini di dalam video pembelajaran kita. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu computational thinking atau berpikir komputasi.
Oke, kita akan lanjut saja, kita langsung mulai saja supaya kita bisa mengerti apa itu computational thinking. Nah, ya. Apa itu computational thinking? Nah, computational thinking yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara mengurainya menjadi beberapa tahap yang efektif. Nah, susah ya mengucapkannya. Computational thinking atau berpikir komputasi ini sudah lidahnya. Nah, nampak jelas pola yang dibuat. Anda silakan nanti berdiskusi dulu dengan teman-temannya dan jangan malu-malu nanti ketika sudah kita diskusi di WhatsApp. Nah, kita bisa menyampaikan apa permasalahan atau yang sudah Anda temukan dalam diskusi Anda. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.